Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Zalfadila Putri Dianti. Pengujian konsep produk adalah suatu langkah penting dalam studi kelayakan yang akan menilai atau mengetahui suatu ide produk yang memiliki potensi sukses atau tidak. Halo, perkenalkan, nama saya RR Aura Putri Indira. Di sini saya akan menjelaskan tujuan utama pengujian konsep produk dan metode yang digunakan untuk melakukan pengujian konsep produk. Selanjutnya, ada tujuan utama pengujian konsep produk. Tujuan ini adalah untuk yang pertama, memvalidasi ide produk. Jadi, apakah produk ini benar-benar memecahkan masalah yang dihadapi oleh target pasar? Yang kedua, pengujian target pasar. Jadi, seberapa besar minat sih target pasar terhadap produk ini? Yang ketiga, ada mengidentifikasi potensi kekurangan. Jadi, apa saja nih kekurangan atau kelemahan dari produk tersebut yang perlu diperbaiki. Yang keempat, mendapatkan masukan untuk pengembangan produk. Jadi, contohnya itu seperti bagian produk ini perlu dikembangin lagi agar lebih sesuai dengan target pasar. Nah, untuk langkah-langkahnya kalian bisa mendefinisikan tujuan dari pengujian. Apa yang ingin Anda pelajari dari pengujian ini? Kemudian tentukan target pasar, siapa yang akan menjadi pelanggan potensial untuk produk ini. Yang ketiga, kembangkan materi pengujian. Nah, ini dapat berupa survei, kuesioner, panduan wawancara, prototipe, atau materi lainnya. Kemudian lakukan pengujian, kumpulkan data dari target pasar Anda. Lalu analisis data, temukan pola dan juga tren dalam data yang Anda kumpulkan. Kemudian buat kesimpulan, apakah produk ini layak untuk dikembangkan dan juga dipasarkan. Kemudian jika produk ini layak, buatlah rekomendasi untuk pengembangan dan juga peluncuran dari produk yang ingin Anda luncurkan, seperti itu. Selanjutnya, ada metode yang dapat digunakan untuk melakukan pengujian konsep produk. Yang pertama itu ada survei. Nah, survei ini bisa dilakukan secara online atau offline. Dan bisa juga untuk mengumpulkan data kuantitatif tentang minat, kebutuhan, dan ekspektasi target pasar terhadap produk. Yang kedua, melakukan wawancara dengan calon pelanggan. Nah, hal ini dapat membantu kita untuk mendapatkan data kualitatif yang lebih mendalam tentang bagaimana mereka memandang produk. Yang ketiga, ada focus group. Focus group ini melakukan diskusi kecil dengan calon pelanggan yang dapat membantu kita dan memahami dinamika kelompok dan mendapatkan berbagai perspektif tentang produk. Yang keempat ada prototype. Jadi kita ini membuat prototype produk yang dapat diuji oleh calon pelanggan potensial untuk mendapatkan umpan balik yang lebih realistis. Nah, yang kelima ada pengujian produk. Jadi kita menawarkan dua versi produk yang berbeda kepada kelompok yang berbeda juga untuk mengetahui mana nih produk yang lebih diminati oleh target pasar atau calon pelanggan potensial. Nah, ada beberapa tips nih yang bisa kalian pakai. Nah, yang pertama adalah gunakan sampel yang presentatif, di mana memastikan memiliki target pasar yang cukup luas dan beragam untuk mewakili populasi target. Nah, tips yang kedua adalah ajukan pertanyaan yang singkat, padat, dan jelas. Nah, hindari kata-kata yang ambigu ya. Nah, yang ketiga, buatlah materi pengujian semenarik mungkin dengan visualisasi yang menarik dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Nah, yang keempat, berikan insentif kepada peserta. Nah, dengan hal ini kita bisa meningkatkan partisipasinya mereka nih, dan kita juga mendapatkan data yang lebih berkualitas. Nah, yang kelima, analisis pengujian secara objektif. Nah, di tips kali ini, hindari bias dalam interpretasi ya. Nah, yang keenam atau yang terakhir adalah gunakan data pengujian ini
yang memiliki keputusan secara informat, di mana gunakan hasil pengujian ini untuk memandu pengembangan produk apa aja nih yang bakal kalian luncurkan. Nah, berikut adalah tips-tipsnya, semoga bermanfaat ya. Halo teman-teman, nama saya Yumnadi Sajida dan saya akan menjelaskan tentang contoh pengaplikasian pada pengembangan produk minuman sehat. Contoh pengaplikasian pada pengembangan produk minuman sehat yang pertama adalah melakukan identifikasi kebutuhan dan peluang pasar. Produk minuman sehat saat ini sedang digemari oleh konsumen-konsumen yang peduli pada kesehatannya. Contohnya yang memiliki kadar gula rendah dan memiliki kandungan gizi yang tinggi. Yang kedua adalah melakukan pengembangan konsep produk, di mana masyarakat saat ini gemar dengan minuman-minuman unik yang memiliki khasiat yang bagus untuk kesehatan seperti jus buah organik dan juga jamu-jamuan yang dikemas dengan menarik. Selanjutnya adalah melakukan pengujian konsep, di mana perusahaan melakukan survei online kepada konsumen-konsumen potensial yang akan memberikan gambaran bagaimana tanggapan konsumen terhadap produk. Selanjutnya adalah analisis terkait dengan pengujian yang mana memberikan gambaran besar bahwa konsumen sangat antusias terhadap produk yang akan di-launching. Selanjutnya adalah melakukan pengembangan prototipe, di mana perusahaan memberikan uji coba tester minuman kepada konsumen-konsumen dengan jumlah yang terbatas. Perusahaan akan melakukan analisis finansial, di mana perusahaan akan mendapatkan gambaran harga produksi yang baik dan juga margin keuntungan yang baik bagi perusahaan. Ini adalah melakukan analisis resiko dan juga mitigasi, di mana identifikasi resiko yang dilakukan adalah terkait dengan produksi secara massal, dan juga perusahaan akan melakukan mitigasi untuk melakukan produksi secara skala kecil-kecilan. Selanjutnya adalah keputusan dan rencana tidak lanjut yang dilakukan oleh perusahaan untuk tidak melakukan produksi secara besar-besaran, namun tetap memasarkan produknya. Nah, pengujian konsep produk adalah alat yang berharga untuk membantu Anda menilai kelayakan ide produk baru. Nah, dengan melakukan pengujian ini dengan cermat, Anda dapat meningkatkan peluang Anda untuk meluncurkan produk yang sukses di pasar nanti. Seperti itu.